Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan tahmid dan tidak bosan-bosan saya mengajak para jamaah untuk mengucapkan tahmid dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita secara lisan, dan mudah-mudahan ucapan lisan ini akan mendorong diri kita untuk bersyukur dalam arti yang lebih konkret, yaitu di dalam tindakan yang kita lakukan di setiap hari. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak orang yang bertanya pada saya, kenapa orang-orang yang bersikap zalim itu sampai saat ini masih melenggang menjadi orang-orang yang seolah-olah tidak mendapatkan azab dari Allah. Nah, saya katakan dengan bahasa yang sederhana, ya. Azab Allah itu adalah hak prerogatif Allah. Dan bagaimana Allah memberikan balasan kepada orang yang zalim itu memang beragam. Saya pernah membaca sebuah tulisan yang menarik di Harian Republika, bahwa tindakan zalim itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan di dalam surat Al-Furqan ayat 19 dikatakan, siapapun yang bersikap zalim, niscaya kami rasakan kepadanya azab yang besar. Dikatakan, wa may yadlim minkum nudhikhu adaban kabira. Tetapi seperti apa bentuk kezaliman yang dilarang oleh Allah, dan bagaimana Allah memberikan balasan terhadap orang yang zalim? Memang kezaliman itu bisa terjadi antara hamba dengan Allah. Kalau Allah tidak mungkin menzalimi hambanya, tetapi ada kezaliman hamba kepada Allah, yaitu kezaliman berupa sikap kufur terhadap Allah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah menyatakan, wal kafiruna humudz zalimun. Orang-orang kafir itu adalah orang yang zalim. Di samping itu, di dalam ayat Al-Quran juga disebutkan kezaliman makhluk kepada Allah itu ditandai dengan sikap syirik atau menyekutukan Allah. Misalnya di dalam surat Luqman ayat 13 dikatakan, innasyirka la dzulmun nadim. Sungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kezaliman yang besar. Yang kedua, di samping kezaliman seorang hamba kepada Allah, juga ada kezaliman kepada sesama hamba Allah, kezaliman kepada sesama makhluk Allah, kezaliman kepada sesama manusia. Berbuat zalim kepada sesama manusia itu juga merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Perbuatan misalnya seperti menyinggung kehormatan orang lain, menyakiti orang lain, baik menyakiti tubuh atau menyakiti orang lain, hingga mengambil harta orang lain tanpa alasan yang benar adalah perilaku yang disebut perilaku zalim, yang perilaku itu dibenci oleh Allah. Allah akan menyatakan akan mengambil amalan orang yang berbuat zalim dan diberikan kepada orang yang zalimi. Bahkan
akan menimpakan dosa orang yang dizalimi kepada orang yang menzalimi. Saya masih ingat bagaimana guru saya mengajarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Di dalam hadis itu memang secara ringkas dinyatakan siapapun orangnya yang berbuat zalim pada saudaranya, baik terhadap kehormatannya maupun sesuatu yang lain, maka hendaklah ia minta kehalalannya darinya. Hari ini juga sebelum dinar dan dirham tidak lagi ada. Jika ia punya amal saleh, maka amalnya itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan jika tidak punya kebaikan, maka keburukan orang yang dizalimi itu akan dibebankan kepadanya. Dan ini yang selalu saya sampaikan ya, di dalam beberapa pengajian saya selalu saya sampaikan bahwa kita memang seringkali tidak sadar bahwa ada berbagai macam kezaliman yang muncul pada setiap tindakan, yang ketika tindakan itu dilakukan, orang yang melakukannya tidak merasa bahwa dia berbuat zalim pada orang lain. Padahal orang lain yang dizalimi itu betul merasakan bagaimana kezaliman itu terjadi. Berkali-kali saya renungkan ya, hadis yang pernah diajarkan oleh guru saya itu, dikatakan pada saat itu Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu bersabda, "Maka nat andahu madlamatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadri madlamatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi." Ini yang selalu saya renungkan. Dan tindakan itu menjadi tindakan yang seringkali dilakukan orang. Padahal siapapun yang berbuat zalim pada siapapun itu diminta oleh Allah untuk menghalalkannya, artinya meminta maaf, meminta supaya apa yang dilakukannya itu dimaafkan sebelum tidak ada kemungkinan kita dimaafkan. Sebab ketika tidak minta maaf, maka amal soleh yang telah dikerjakan itu akan diminta oleh Allah untuk diberikan kepada orang yang dizalimi sesuai dengan kadar kezaliman yang dilakukannya. Dan kalau dia tidak punya cukup amal soleh, maka keburukan orang yang dizalimi itu akan dibebankan padanya. Artinya dia akan menanggung dosa dari dosa orang yang dizalimi. Kemudian ada kezaliman yang ketiga, itu yang disebut dengan zalim kepada diri sendiri. Nah, kezaliman seorang hamba adalah dengan mengotori dirinya dengan berbagai macam bentuk dosa. Ini kezaliman untuk diri sendiri. Seorang yang merampok, seorang yang mencuri, seorang yang mencopet, seorang yang menipu, seorang yang berzina, seorang yang melakukan tindakan korupsi, itu sesungguhnya adalah orang yang zalim terhadap dirinya sendiri. Dan inilah yang seringkali juga tidak disadari. Dan setiap perbuatan zalim itu hendaknya menjadi sesuatu yang dijauhi oleh setiap orang. Nah, memang seringkali kita itu berpikir, nah, banyak orang yang zalim ternyata tidak mendapatkan adab dari Allah. Ya, saya katakan belum. Atau mungkin adabnya tidak seperti yang kita bayangkan. Banyak di antara kita yang mengira bahwa Allah itu akan segera menurunkan adab pada orang yang zalim dengan instan. Segera setelah kezaliman dilakukan, ia akan mendapatkan adab dari Allah dengan adab yang sesuai dengan perkiraan kita. Padahal menurut para ulama, orang yang zalim itu akan melalui 4 fase yang mesti kita pahami secara baik, supaya kita tidak berburuk sangka kepada Allah dan putus asa melihat kenyamanan si zalim di dalam melaksanakan kejahatannya atau kezalimannya. Adab Allah itu mungkin akan ditangguhkan atau ditunda. Tiada istilah penangguhan atau penundaan. Dan di dalam surat Al-Qalam ayat 45 misalnya, Allah menyatakan, wa amli lahum inna kaidi matin, dan aku akan memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku itu amat teguh.
Dan ini adalah sesuatu yang harus kita pahami secara tepat. Jadi jangan pernah kita itu menyangka bahwa orang yang zalim itu tidak pernah mendapatkan adab dari Allah. Karena Allah kadang-kadang menunda atau memberi tangguh untuk beri kesempatan kepada orang yang zalim itu bertaubat. Dikatakan wa umli lahum inna kaidi matin. Wa umli lahum inna kaidi matin. Dan aku akan memberi tangguh kepada mereka, sesungguhnya rencanaku amat teguh. Ini adalah pernyataan Allah yang menegaskan bahwa Allah akan memberikan tangguh kepada orang yang berbuat zalim, karena Allah itu maha bijaksana. Harapannya orang yang bersikap zalim itu menyadari kezalimannya dan kemudian menghentikan kezaliman yang dilakukannya. Nah, di dalam fase ini Allah menangguhkan adab bagi orang yang zalim, dan harapannya mudah-mudahan orang yang zalim itu bertaubat dan kembali kepada cara yang benar. Kemudian ada fase yang kedua yang disebut fase istidraj. Fase istidraj itu fase di mana Allah itu justru memberikan kenikmatan kepada dirinya, tapi kenikmatan itu sungguhnya adalah kenikmatan yang membuat mereka itu lalai. Namanya istidraj. Banyak orang yang berbuat zalim tapi malah mendapatkan beberapa kenikmatan, dan itulah yang disebut istidraj. Misalnya di dalam surat Al-A'raf ayat 180 dikatakan dalam bahasa yang sederhana itu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Bukan artinya dunia itu disempitkan bagi mereka, tidak sama sekali. Bahkan justru dibukakan selebar-lebarnya, diangkatkan derajatnya di mata manusia, dihamparkan baginya rezeki dan kelezatan dunia, dipuji banyak orang, dan seolah-olah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa padahal dia sudah berbuat zalim. Allah berikan apa saja yang dia minta dan dia inginkan, bahkan melebihi apa yang mereka harapkan. Jadi mereka dalam bahasa Jawa itu diujo saapol poli, dilulu. Orang yang bersikap zalim itu kadang-kadang tidak merasa bahwa dia berbuat zalim, karena apa? Dari setiap kezaliman yang dia lakukan ternyata berbuah pada sesuatu yang menjadikan mereka bertambah nikmat, mendapatkan kenikmatan dari Allah. Padahal kenikmatan itu adalah kenikmatan yang membuat mereka lalai. Itu yang disebut pembiaran oleh Allah. Biarkan mereka bersikap zalim untuk membuat mereka itu menjadi orang yang lalai dan terus melakukan zaliman. Pada saatnya mereka akan mendapatkan adab yang luar biasa dari Allah. Nah, pada fase ketiga itu yang disebut pemulesan, hingga kelihatan cantik atau indah sesuatu yang dia kerjakan itu. Jadi ada perbuatan yang tidak baik yang disebut kezaliman, itu yang oleh Allah itu justru dijadikan indah menurut pandangan mereka, sehingga mereka tidak merasa bahwa mereka itu telah berbuat zalim. Karena apa? Apa yang dia lakukan itu seolah-olah benar karena mendapatkan respon positif dari banyak orang. Misalnya ya, ada orang itu menganiaya orang tapi dipuji banyak orang, ini kan disebut tazin, dipoles demikian rupa. Di dalam surat An-Naml ayat 24 dikatakan wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka. Nah, saat itu hati orang yang zalim itu akan bisa mati, karena orang yang bersikap zalim itu kemudian memandang sesuatu yang dilakukan itu indah. Karenanya ia akan menganggap seluruh pendapatnya adalah kebaikan yang mesti ia lakukan. Hatinya tidak akan hidup lagi untuk menyesali apa yang sudah dilakukan, bahkan terus melakukan tindakan itu. Karena apa? Dia merasa apa yang dilakukan itu sebagai sebuah tindakan yang benar, yang tepat, yang baik. Karena apa? Karena dia yakin bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai sebuah tindakan yang betul-betul harus dilakukan. Itu yang disebut tazyin. Nah, kemudian fase yang keempat barulah turun azab dari Allah yang betul-betul merupakan azab dari Allah untuk orang yang zalim. Nah, di sini puncaknya. Di dalam surat Hud misalnya pada ayat 102 dikatakan wa kadzalika ahdu rabbika idza akhadal qura wa hiya dhalimatun inna ahdahu alimun syadid. Dan begitulah azab Tuhanmu, dan apabila dia mengadab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Nah, pada saat ini orang-orang yang zalim itu sudah tidak diberi ampun lagi,
Jadi pada saat itu kezalimannya sudah memuncak dan tidak diberi maghfirah, tidak diberi ampunan lagi oleh Allah. Kesempatan untuk memperbaiki diri sudah tertutup. Azab Allah segera turun terhadap si zalim dan bentuk azabnya sangat dahsyat. Tidak terbayangkan oleh siapapun karena orang yang zalim itu sudah tidak mungkin bertobat dari kezalimannya karena dia memandang bahwa apa yang dilakukannya itu sebagai sesuatu yang benar. Dan tinggallah dia merasakan betapa pedihnya azab Allah pada mereka. Nah, pada saat itulah hati orang-orang yang beriman akan terobati dan merasa bahwa ada sesuatu yang menjadikan dirinya lego, puas, merasa nyaman karena apa? Doa-doa mereka itu dikabulkan Allah. Sekarang kan banyak orang yang berdoa, ya Allah berikanlah azab pada orang yang berbuat zalim pada diri kami dan orang-orang yang beriman. Karena mereka itu adalah orang-orang yang pantas diberi azab yang sepedih-pedihnya karena mereka telah melakukan kezaliman kepada orang-orang yang tidak seharusnya mereka perlakukan seperti itu. Nah, pada saat Allah sudah menurunkan azabnya, sudah. Mereka akan mendapatkan azab dari Allah dengan sepedih-pedihnya dan doa orang yang beriman itu betul-betul mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika itu dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang beriman akan terobati. Orang-orang yang beriman akan mendapatkan kepuasan karena apa? Karena doa mereka betul-betul dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sehingga kalau kita itu melihat kezaliman, jangan tergesa-gesa. Kita mengatakan ternyata kezaliman itu tidak mendapatkan balasan dari Allah. Jangan-jangan memang Allah sedang menunda agar orang itu justru memandang sesuatu yang dia lakukan itu sebagai sebuah tindakan yang tidak ada masalah. Bahkan bisa jadi Allah menghiasi apa yang dia lakukan itu sehingga apa yang dia lakukan itu terasa indah, terasa nyaman, terasa nikmat bagi mereka. Atau pada saatnya Allah membiarkan orang itu untuk berbuat sezalim-zalimnya sampai puncaknya dan di akhir-akhir Allah memberikan azab. Dan disitulah kita bisa membaca bagaimana Allah menimpakan azab. Misalnya kita baca di dalam surat Al-An'am, ayatnya ayat 45, di dalam ayat itu dikatakan faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahirabbil alamin. Maka orang yang zalim itu dimusnahkan sampai seakar-akarnya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi kalau sudah pada puncaknya, sudah mereka akan mendapatkan adab dari Allah dengan adab yang sepedih-pedihnya, seperti yang terjadi pada kaum Lut, pada kaum para nabi, para rasul yang memang bersikap zalim terhadap para rasul Allah. Dan boleh jadi itu akan jadi di masa sekarang karena mereka sudah mencapai puncak kezaliman. Allah akan berikan adab dengan adab yang pedih karena mereka sudah tidak lagi bisa diharapkan untuk bertaubat, menyadari perbuatan zalimnya dan tidak mungkin kembali menjadi orang yang baik. Ya, kita tidak tahu, wallahu alam. Kita berdoa pada Allah, ya Allah berikanlah yang terbaik untuk siapapun dan berikanlah yang tepat untuk siapapun, dan pasti Allah akan memberikan kepada siapapun dengan pemberian yang seadil-adilnya. Keadilan itu milik Allah dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang terbaik dari Allah dengan doa-doa kita. Dan mari kita mencoba untuk bersikap adil pada siapapun. Jangan pernah kita bersikap zalim pada diri sendiri, pada orang lain, pada makhluk yang lain, apalagi terhadap Allah. Jadilah orang yang bersikap adil terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap makhluk yang lain, dan apalagi terhadap Allah, sehingga apapun yang kita lakukan benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.